mahasiswa semuanya. Assalamualaikum. How are you doing? I hope all of you are in good condition. Nah, mahasiswa semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi sinteks yang merupakan materi mata kuliah General Linguistic, di mana video ini adalah kelanjutan dari meeting sebelumnya dan kali ini adalah meeting ke-6. So, my awesome students, let's start studying about syntax. Well, mahasiswa semuanya, sebelumnya kita sudah mengkaji syntax merupakan kajian tentang phrases dan sentences di mana masih berada pada lingkup mikrolinguistik. Dan syntax juga merupakan the study of the grammatical structures of sentences. Bagaimana suatu kalimat dapat dikonstruksi dengan baik dengan kajian sinteks ini. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah mengkaji terkait dengan konsep of syntax, elements of syntax, phrase, clause, sentence, subtypes of sentences, constituent analysis atau IC analysis, surface structure, dan deep structure. Nah, jika kamu masih belum paham, kamu bisa menonton kembali video sinteks pada pertemuan kelima yang sudah diunggah di kanal YouTube ini. Baik, mahasiswa semuanya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita tentang sentence, kita kaji lagi apa itu klausa atau clause, karena klausa ini membantu untuk membentuk kalimat nantinya. Klausa atau clause merupakan a group of words which contains a finite verb but which cannot occur in isolation. Nah, klausa itu merupakan kelompok kata yang berisikan kata kerja finite. Nah, apa itu kata kerja finite? Nanti dijelaskan. Sekarang, klausa itu dibagi dua. Ada independent clause dan dependent clause. Sebelumnya sudah dijelaskan ya. The independent clause kadang juga disebut dengan main clause atau ada juga menyebut dengan superordinate clause dan bahkan ada yang menyebutnya dengan base clause. Nah, jadi jangan bingung ketika orang menyebutkan dengan cara atau terminologi yang berbeda. Begitu juga dengan dependent clause, terkadang orang menyebutnya dengan subordinate clause. Nah, jadi independent clause artinya klausa yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna yang utuh. Sedangkan dependent clause, klausa yang tidak bisa berdiri sendiri dan belum memiliki makna atau pemikiran yang utuh atau complete thought. Nah, untuk subordinate clause ini juga dibagi atas 3. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan juga ya. Ada noun clause, ada adjective clause, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah relative clause, dan ada adverbial clause. Nah, mahasiswa semuanya, untuk adjective clause atau disebut juga relative clause ini dibagi atas 2 jenis. Yang pertama namanya restrictive clause atau restrictive adjective clause, dan yang kedua namanya non-restrictive adjective atau relative clause. Nah, apa perbedaan restrictive dengan non-restrictive? Nah, restrictive ini dipergunakan untuk menjelaskan noun yang ada pada kalimat tersebut. Maksudnya seperti ini, diberikan contoh ya. Misal, the man who is sitting next to me is my brother. Who is sitting next to me itu merupakan restrictive relative clause karena kita membutuhkannya untuk menjelaskan noun who is sitting. The man-nya nggak tahu the man yang mana, the man who is sitting next to me. Maka who is sitting next to me kalau tidak kita jelaskan, kita tidak tahu the man atau laki-laki yang mana. Maka ini dibutuhkan untuk menjelaskan noun. Oke, itu yang disebut dengan restrictive. Sedangkan non-restrictive relative clause
adalah relative clause yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan. Tanpa diberikan relative clause atau non-restrictive relative clause, kita sudah paham noun mana yang dijelaskan. Nah, sebagai contoh, kalau tadi the man who is sitting next to me, ini bisa contohnya, misalnya the man itu namanya Andi. Andi who is sitting next to me is my brother. Nah, kalau the man nggak tahu orangnya, tapi kalau Andi sudah spesifik orangnya Andi. Andi who is sitting next to me is my brother. Nah, maksud non-restrictive ini gimana? Ketika kita menggunakan klausa yang non-restrictive, kita wajib menggunakan koma sebelum relatif relative pronouns. Nah, relative pronoun itu seperti apa? Kalau contoh kita tadi who, ya, the man, Andi who is. Nah, who itu adalah relative pronoun. Jadi wajib kita letakkan koma di depannya. Andi, koma, who is sitting next to me, koma, is my brother. Nah, who is sitting next to me, kalau tidak kita munculkan, tidak apa-apa juga. Udah tahu orangnya si Andi. Tapi karena kita ingin membuat kalimat yang kompleks sentence, bukan compound dan bukan independen, maka kita gunakan relative clause di sini. Nah, pembahasan restriktif, non-restriktif kamu bisa bahas lebih lanjut di pelajaran grammar supaya lebih paham detailnya ya. Dan di sini kamu sudah mengenal bahwa noun clause, adjective, dan adverbial clause itu bagian dari subordinate clause atau dependent clause. Oke? Baik. Nah, sekarang setelah kita mengenal klausa tadi, di mana klausa juga akan membentuk kalimat, maka kalimat itu sendiri yang artinya memiliki pemikiran yang utuh bisa diakhiri oleh tanda titik kalau dia merupakan dalam bentuk typing ya, atau dalam bentuk tulis, atau disebut juga dengan full stop, atau kalau kita berbicara secara oral itu bisa diakhiri dengan intonasi. Nah, so kalimat itu ada pembagian juga types of sentence, dan ada juga yang menyebutnya subtypes of sentence. Nah, untuk types of sentence ini merupakan the types of sentence construction. Dibagi juga 4. Ada simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Nah, untuk subtypes sentence, kadang ada juga menyebutnya dengan kinds of sentence, dibagi atas 4, declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence. Nah, untuk yang 4 ini sudah dikaji pada video sebelumnya di meeting kelima. Jadi, types of sentence ini yang dimaksud dengan type di sini adalah types di mana kata itu di kalimat tersebut dikonstruksi, atau ada juga yang menyebutnya dengan categorizations of sentences. Nah, jadi berbeda-beda ya, berbeda ahli, berbeda juga. So, 4 inilah yang membentuk atau mengkonstruk kalimat. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat ada 4 types of sentence structures. Jadi, simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence ini merupakan sentence structures. Nah, kita lihat definisinya dulu. Simple sentence definisinya adalah a sentence with one independent clause. Kalimat di mana terdiri atas satu klausa independen, atau main clause, base clause, atau subordinate clause ya. Nah, sedangkan compound sentence merupakan a sentence contains 2 or more independent clause.
kalimat yang berisi dua atau lebih klausa independen. Nah, bagaimana dengan complex sentence? A sentence that contains one independent clause and one or more dependent clauses. Kalimat yang berisi satu klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen. Sedangkan compound complex sentence, a sentence contains two or more independent clause and one or more dependent clauses. Kalimat yang berisikan dua atau lebih independent clause dan satu atau lebih klausa dependen. Nah, ada juga yang menyebut bahwa simple sentence itu merupakan it contains only one finite verb, di mana di dalam kalimat simple sentence hanya berisikan satu kata kerja finite, bukan finite ya, finite. Nah, apa yang dimaksud dengan kata kerja finite? Nanti kita bahas. Kita bahas dulu definisi ya. Kemudian untuk compound, ada juga yang menyebutnya dengan it consists of two more simple sentences linked by coordinate conjunction. Jadi, merupakan kalimat yang berisi dua atau lebih kalimat sederhana yang dihubungkan dengan coordinate conjunction. Apa saja coordinate conjunction tersebut? Coordinate conjunction seperti and, but, so, or, then, yet. Nah, seperti itu. Kemudian, complex sentence. Complex sentence ada juga yang menjelaskan it consists of one simple sentence and one or more subordinate or dependent clauses. Jadi simple sentence ini maksudnya adalah independent clause ya. Complex sentence berisi satu kalimat sederhana dan satu atau lebih klausa dependent atau klausa subordinate. Nah, kemudian compound complex sentence, it is a combination of complex sentences joined by coordinating conjunction. Nah, jadi compound complex sentence itu kombinasi antara complex sentence yang dihubungkan dengan coordinate conjunction. Coordinate conjunction itu seperti apa? Tadi sudah disebutkan seperti and, but, so, either. Nah, kalau untuk complex sentence ini biasanya menggunakan subordinating conjunction. Nah, diulangi, compound dengan coordinate conjunction, complex dengan subordinate conjunction. Nanti di contoh nampak ya, kita lihat. Oke, sebelum masuk ke contoh, kita bahas dulu verb. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa simple sentence itu berisikan satu finite verb, kata kerja finite. Apa sih kata kerja finite itu? Karena dalam membuat kalimat pasti wajib ada kata kerja. Ingat, di dalam kalimat minimal ada satu kata kerja. Baik mahasiswa semuanya, sebelum kita masuk ke contoh dari simple, compound, complex sentence, kita bahas dulu finite verb. Karena finite verb ini membantu kita membuat sentence juga. Nah, di mana verb itu atau kata kerja yang harus muncul di dalam kalimat memiliki pembagian juga. Yang pertama namanya finite verb dan yang kedua namanya non-finite verb. Apa itu finite verb? Merupakan kata kerja yang dipengaruhi oleh subjeknya, tensesnya, jumlahnya, persennya. Nah, kalau tensesnya berbeda, kalau jumlahnya berbeda, kemudian kalau orangnya berbeda, maka kata kerjanya akan terpengaruhi nantinya. Nah, sedangkan non-finite verb merupakan kata kerja yang tidak dipengaruhi oleh tensesnya, kemudian tidak dipengaruhi oleh jumlahnya, agreementnya.
Namun kata kerja finite ini, non-finite verb ini tidak bisa berdiri sendiri, dia pasti membutuhkan auxiliary verb. Nah, finite verb ini terbagi juga ada transitive and intransitive verb. Ini kata kerja yang butuhkan objek dan tidak butuh objek. Action and non-action verb atau statis verb, kata kerja aksi dan kata kerja tidak aksi atau statis. Nah, kata kerja tidak aksi itu atau statif seperti kata kerja yang berkaitan dengan emosi, perasaan, mental, seperti kata love itu merupakan kata kerja statif verb. Kemudian linking verb. Nah, kata kerja linking ini juga dibagi dua, ada yang verb of being, ada verb of sensation. Verb of being seperti apa? Is, am, are itu merupakan kata kerja linking. Sedangkan verb of sensation seperti kata kerja smell, feel, taste, nah itu merupakan kata kerja linking. Dan auxiliary verb. Nah, auxiliary verb ini adalah kata kerja yang muncul sebelum kata kerja utama. Seperti apa? Ada do, does, will, might, could, itu merupakan auxiliary. Dan banyak lainnya. Kamu bisa cek nanti apa-apa saja auxiliary verb. Nah, ini semua masuk ke dalam finite verb. Sedangkan non-finite verb seperti infinitive, ada kata kerja yang di depannya sebelumnya harus ada to dulu. Kemudian ada yang bare infinitive, ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan to di depan kata kerja tersebut. Fungsinya apa? Nanti bisa kamu bahas lebih lanjut. Dan kemudian ada kata kerja present participle, yakni present participle ini adalah kata kerja yang bertambah ing. Jadi base verb ditambah ing. Contohnya cook menjadi cooking itu present participle ya. Jadi verb ing itu istilahnya present participle. Sedangkan past participle ini merupakan kata kerja yang bertambah id. Ada juga yang tidak bertambah id seperti yang irregular. Nah, seperti apa yang bertambah ed itu? Misalnya need menjadi needed, want menjadi wanted, kemudian kick menjadi kick. Nah, cara pembacaannya itu pelajarannya di fonologi ya. Sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kata kerja ini ada juga yang bertambah en. Widen seperti itu. Nah, yang irregularnya. Kalau yang irregular lainnya pay menjadi paid. Nah, seperti itu. So, ini merupakan kata kerja non-finite verb. Nah, ini jika kamu kuasai lebih lanjut, kamu bisa menggunakan secara tepat kata kerja ini di dalam struktur kalimat nantinya. Baik, ini pengenalan saja, lebih dalam nanti kamu bisa baca buku pendukung. Well, sebelum kita masuk lagi ke sana, kita lihat dulu contoh finite verb ini supaya paham. Nah, ini contoh finite verb ya, supaya kita paham. Oke, ini merupakan contoh dari finite verb. Ya. Katanya tadi finite verb ini merupakan kata kerja yang dipengaruhi oleh tensesnya. Nah, kalau kita lihat tense-nya ini. Tense-nya present past. Kalau dia present, nah ini contohnya Julia swims, maka kata kerjanya harus ditambahkan suffix s. Jika subjeknya orang pertama tunggal, jadi dipengaruhi oleh tenses, orang dan jumlah. Siapa orangnya? Julia, orang ketiga tunggal. Dia tunggal, bukan tunggal orang ketiga ya, tapi dia sendirian, singular subject. Maka kata kerjanya wajib ditambah s untuk tenses present. Kalau past, dia berubah. Karena finite ini tadi dipengaruhi oleh tensesnya. Kalau dia past, dari kata kerja swim menjadi swam. Nah, seperti itu. Kemudian person. Finite verb ini dipengaruhi oleh orangnya juga. Orang pertama, I swim untuk simple present. Orang kedua, contohnya misalnya orang keduanya adalah we swim. Masih sama. Ketika orang ketiga tunggal, third person singular, maka kata kerjanya berubah menjadi s. She
swim, bukan berubah, maksudnya ditambah suffix s, maaf ya. She swims. Mana yang third person singularnya? She. Nah, kemudian finite verb dipengaruhi oleh jumlah. Jika dia singular, tadi udah dijelaskan juga, ini Andi singular subject, maka dia ditambah s. Namun ketika dia plural, dia tidak bertambah s lagi di sini untuk kata kerjanya. Andi and I swim. Nah, Andi and I swim. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan finite verb, di mana kata kerjanya dipengaruhi oleh tensesnya, persons, jumlahnya. Dari ini contohnya. Well, sekarang bagaimana dengan non-finite verb? Tadi katanya tidak dipengaruhi oleh tensesnya. Sebagai contoh, ini ketika dia present participle, dia tetap, karena present participle ini adalah kata kerja ditambah ing, dia tetap working, tidak ada menjadi working ditambah s. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia tensesnya past participle, dia tetap berada pada posisi kata kerja ketiga. Ketika dia to infinitive, dia tidak ada perubahan, dia tidak dipengaruhi oleh subjeknya di depan. Dia tidak dipengaruhi. Nah, ini kalau subjeknya I and you, tetap aja to work. Nah, kalau di sini subjeknya she and I, he and I, ininya yang paling berubah ya, karena dia perfect. Di belakangnya tetap kata kerja ketiga. Dan ini juga, misalnya ini subjeknya berubah menjadi Ali and Badu are, ya ini berubah. Tapi kata kerjanya tidak berubah, itu yang dimaksud dengan non-finite verb. Dia sesuai dengan aturannya, tidak berubah walaupun subjeknya ini berubah-ubah, walaupun tensesnya berubah-ubah, yang kata kerjanya dia tetap pada strukturnya. Begitu juga dengan verb infinitive, he may work part-time. Seandainya subjeknya saya ubah menjadi Ali and Ani may, tetap aja work. Atau saya ganti di sini, he would atau will. He will work part-time. Tetap aja ini work, tidak ada pakai s, walaupun auxiliary verbnya berubah. Nah, itu yang disebut dengan non-finite verb. Dia tidak dipengaruhi oleh tenses, jumlah, dan hal lainnya. Dan waktu maksudnya adalah tenses. Well, mahasiswa semuanya, tadi sudah penjelasan tentang finite, non-finite verb, kemudian juga kita sudah bahas tentang tipe kalimat, baik dia tipe maupun subtipe, atau sentence construction maupun kinds of sentence. Ini juga kita sudah bahas klausa itu independent, dependent. Nah, sekarang kita bahas contoh dari the fourth sentences, ya, the fourth of sentence structures. Ada simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Nah, untuk simple sentence tadi dinyatakan bahwa hanya ada satu finite verb, atau di dalamnya hanya ada satu independent clause, klausa yang dapat berdiri sendiri. Sebagai contoh, Rudy kick the ball. Rudy menendang bola. Mana subjeknya? Rudy. Kata kerjanya kick. Ini adalah finite verb. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh subjeknya dan dipengaruhi oleh tenses. Kalau ed berarti tensesnya adalah past tense. Begitu. Tapi kalau subjeknya di sini untuk past tense tetap, tapi ini dipengaruhi oleh tensesnya past tense. Sekarang compound sentence. Compound sentence tadi kita lihat definisi lagi. Consists two or more independent clauses atau consists two or more simple sentences yang dihubungkan oleh coordinate conjunction. Seperti apa coordinate conjunction? And, or, yet, but, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Rudy kick the ball. Ini satu independent clause atau satu simple sentence. Kalimat kedua, it kick, it hit me. Nah, bola
hit me. So, ada dua independent clause atau simple sentence di mana dia dihubungkan oleh coordinate conjunction. Nah, and ini merupakan coordinate conjunction ya, untuk menghubungkan independent clause dengan independent clause lainnya atau simple sentence dengan simple sentence lainnya. Nah, ini yang disebut dengan compound sentence. Ada dua atau lebih simple sentence atau independent sentence. Oke, sekarang complex sentence. Definisinya tadi adalah berisikan satu independent clause dan dua atau lebih dependent clause, atau satu simple sentence dan dua subordinate clause atau dependent clause. Nah, kita lihat. Nah, untuk complex sentence, penghubungnya itu menggunakan subordinating conjunction. Kalau ini coordinate, kalau compound coordinate conjunction, sedangkan complex sentence itu menggunakan subordinate conjunction. Mana yang subordinate conjunction di sini? Because. Nah, apalagi selain because, kamu bisa bilang menggunakan before, after, although, as, since, until, when, where, which, whether, dan hal lainnya. Nanti kamu bisa bahas atau baca buku tentang subordinating conjunction. Nah, kita ikuti definisinya. Hanya ada satu independent clause. Kita cek. I cry. I cry. Ini adalah yes, independent clause-nya. Saya menangis. Kemudian diikuti oleh subordinate conjunction dan ada satu atau dua dependent clause. Satu atau dua. Nah, kalau di sini hanya ada satu. The ball hit me. Saya menangis karena bola hit me. Nah, jadi because the ball hit me itu merupakan dependent clause, di mana clause saya tidak bisa berdiri sendiri dan belum memiliki makna yang lengkap jika dia tidak dihubungkan dengan di independent clause atau simple sentence lainnya. Nah, jadi ini bisa ditambah lagi dengan subordinate lainnya, bisa. Tapi ini minimal ada satu subordinate clause ya. Jadi lupa gini jadi istilahnya. Nah, dihubungkan oleh subordinate conjunction. Oke. Kalau I cry saja itu independent clause karena dia memiliki makna yang lengkap walaupun kita tidak tambahkan di belakangnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah compound complex sentence. Berarti ini ada hubungannya dengan complex sentence. Di mana compound complex sentence itu kombinasi antara complex sentence yang dihubungkan dengan coordinate conjunction. Jadi ini dihubungkan dengan coordinate conjunction. Apa tadi coordinate conjunction? Seperti and, nih yang ada di compound ini ya. Seperti apalagi yet, but, also, so, nah gitu. Kita lihat contoh. Katanya menghubungkan ada dua kompleks merupakan kombinasi dari kompleks sentence dan dihubungkan dengan coordinate conjunction. Kita cari dulu coordinate conjunction. Ini dia, and. Nah, kita masuk ke contoh. I cry itu independent clause. Because the ball hit itu adalah dependent clause. Jadi satu rangkaian ini merupakan complex sentence. I cry because the ball hit me itu adalah complex sentence. Nah, merupakan kombinasi dari complex sentence dihubungkan dengan coordinate conjunction and. Nah, kemudian ada kalimat berikutnya adalah independent clause atau simple sentence. Rudy apologize immediately. Jadi saya menangis karena the ball hit me dan Rudy meminta maaf dengan segera. So, kita lihat ini hanya terdiri atas dua atau lebih independent clause dan satu dependent clause. Atau
kombinasi antara complex sentence yang dihubungkan dengan coordinate conjunction. Nah, ini dia contoh. Okay, so my students sudah lumayan paham tentang definisi dari 4 types of sentence structure and 4 types of example of sentence structure. Well, agar lebih paham lagi untuk compound complex sentence, diberi lagi satu contoh ya. So, karena compound complex sentence itu merupakan kombinasi dari complex sentences yang dihubungkan dengan coordinating conjunction. Sekarang kita lihat contoh lain. Mana coordinating conjunction di dalam kalimat ini? Ini dia, but. Kalau di atas penggunaan an, di bawah penggunaan but. Nah, inilah yang coordinate conjunction-nya. Kemudian dia merupakan kombinasi dari complex sentence. Kita lihat mana yang complex sentence di sini. Ini merupakan complex sentence pertama. I saw him when he arrived the first time. Saya melihatnya ketika dia tiba, arrived the first time ya, ketika dia tiba pada pertama kali. Kemudian I saw him merupakan simple sentence, sedangkan when he arrived the first time itu merupakan klausa dependent clause, independent clause, dependent clause, karena dia tidak bisa berdiri sendiri, belum memiliki makna yang lengkap. Kemudian kalimat kedua, I didn't see him when he came again. Saya tidak melihatnya ketika dia kembali lagi. Nah, I didn't see him merupakan simple sentence atau independent clause, sedangkan when he came again merupakan dependent clause atau subordinate clause. Nah, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya klausa main clause-nya atau klausa utamanya. Nah, inilah contoh dari compound complex sentence lainnya. Selain yang di atas, ini menggunakan coordinate conjunction and, tapi ini dihubungkan oleh satu independent clause saja, sedangkan ini sudah luar biasa kompleksnya. Complex sentence dihubungkan dengan subordinate conjunction. Oke, mahasiswa semuanya, sekian dulu materi kita untuk pertemuan meeting ke-6. Tapi kamu juga memiliki tugas. Tugas kamu adalah membuatkan 3 contoh dari masing-masing types of sentence structure ini. Simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Nah, seperti ini. Buatkan seperti contoh yang sudah saya berikan ini. Kamu buat simple sentence contohnya, compound sentence contohnya, complex dan compound complex sentence. Masing-masingnya satu. Kemudian di level kedua buat lagi contoh kedua, dan di level ketiga buat lagi contoh ketiga. Jadi ada 3 contoh untuk masing-masing tipe kalimat ini. Oke, my awesome students, semoga kamu paham, dan jika masih ada keraguan silakan bertanya atau bisa baca buku pendukung terkait dengan materi kita ini. Kamu bisa baca buku An Introduction to Linguistic Loreto Todd, atau bisa baca buku-buku lainnya yang kamu anggap itu mudah dimengerti. Okay, my awesome student, see you for the next video, for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.